Ya, selamat malam Pak Alvan. Selamat malam juga, Bu Eni. Waduh, mengapa Bu Eni kok hari ini terlihat tidak semangat ini ya? Ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya Pak Alvan, ini hari ini saya kurang semangat. Mengapa Bu Eni? Gini Pak Alvan, itu saya mau curhat tentang masalah saya hari ini. Terus apakah Hmm, Pak Alvan bisa membantu? ya dengan senang hati Bu Eni. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Bu? Sebenarnya saya ingin mendapat solusi atau pemecahan masalah yang Hmm, sedang saya hadapi itu Pak. masalah apa Bu Eni? Coba Ibu ceritakan, mungkin saya bisa membantu. Begini Pak Alvan, di kelas saya itu dari 8 anak yang belum bisa membaca, itu Alhamdulillah 7 anak itu sudah lancar membaca dan menulis, tetapi itu ada satu anak yang belum bisa membaca dan menulis dengan Hmm. lancar. Oh, seperti itu Bu Eni. Lalu Ya, apa yang membuat Bu Eni khawatir? gini tuh Pak. Saya tuh sudah berusaha dengan maksimal. Saya tuh juga meluangkan waktu lebih untuk Mas Fuzi. Mas Fuzi itu anak murid saya itu ya namanya Fuzi. Tetapi belum ada perkembangan. Dan sekarang tuh saya juga bingung atas pembagian waktu saya itu Pak Alvan. Jujur saya itu sebagai wali kelas itu merasa masih ada beban karena ini mau kenaikan kelas juga. Hmm. Oh, jadi yang Bu Heni khawatirkan ketika kenaikan kelas ini, Mas Fuzi yang belum bisa membaca dan menulis dengan lancar itu ya. Betul sekali Pak Alvan, iya. Terus saya tuh merasa kurang nyaman. Terus nantinya kalau ibu kepala sekolah komplain ke saya itu kan. Oh, begini Bu, apakah Ibu kepala sekolah pernah komplain tentang murid Ibu Heni yang belum bisa membaca dan menulis? Beliau itu sepertinya berharap agar itu apa anak Hmm. kelas 2 itu bisa baca dan menulis dengan lancar ketika kenaikan kelas nanti itu Pak. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu Heni dengan respon kepala sekolah? Itu tanggapan saya terkait Fuzi. Saya itu juga berharap kalau Mas Fuzi itu dapat Hmm. membaca dan menulis dengan lancar. Tapi ini hampir kenaikan kelas itu Pak. Dan baru bisa itu 4 huruf. Nah, dan belum bisa membaca dan menulis dengan lancar. Kira-kira ini bagaimana kiat Ibu supaya Mas Fuzi bisa membaca dan menulis? Itu pada saat istirahat itu, kemudian setelah Mas Fuji itu kan beli makan dan minum di kantin ya Hmm. Pak. Itu Mas Fuji saya ajari untuk membaca dan menulis itu Hmm. selama 10 menit. Hmm. Setelah Ibu ini bercerita sekarang ini Bu ya, setelah tadi sudah menjelaskan permasalahan tersebut Bu, eh, sekarang bagaimana perasaan Ibu ini? Ya, terus terang beberapa hari ini sih saya merasa kurang nyaman. Kemudian itu resah itu loh Pak di rumah Hmm. juga kepikiran terus dengan masalah ini. Lalu apa yang membuat Ibu Heni merasa tidak nyaman? Itu sebetulnya yang buat saya resah dan tidak nyaman itu karena saya dulu itu sudah pernah bicara dengan ibu kepala sekolah saya. Hmm. Kalau saya itu akan mengajari anak yang kurang bisa baca dan menulis Hmm. gitu. Dan akan saya ajari sampai bisa gitu loh Pak. Tetapi pada kenyataannya pada hari ini masih ada satu anak yang belum bisa membaca dan menulis. Hmm. Jika saya dapat menyimpulkan, Bu ya,
bahwa yang membuat Ibu Heni merasa tidak nyaman adalah adanya tanggung jawab buat Bu Heni yang belum bisa Bu Heni penuhi kepada Ibu Kepala Sekolah gitu. Iya, iya, betul Pak Alvan. Iya. Dan bagaimana persiapan Ibu Heni apabila dipanggil lagi oleh Ibu Kepala Sekolah? Nah, saya tuh akan merefleksikan dan mempersiapkan diri, Bapak Alvan. Terus kemudian jika ditegur oleh kepala sekolah, maka situ saya harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi dan pasti beliau itu akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga menambah semangat saya itu dalam mengajar. Dari yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu Heni ke depannya? Tuh, saya tuh berniat menemui ibu kepala sekolah dulu, Pak, untuk membicarakan hal ini dan mudah-mudahan beliau itu akan memberikan solusi. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Ya, setelah ini saya akan mengajak anak-anak untuk kerjasama itu, Pak, untuk menyimak saat Mas Busim baca dan menulis. Dan tentunya dengan jadwal agar tidak mengganggu mereka saat istirahat. Hmm, Langkah yang Ibu Heni ambil sudah tepat, ya. Saya setuju dengan ide tersebut, Ya, Bu. ya, syukur Alhamdulillah, Pak. Ya, saya tuh merasa lega. Karena jujur saya tuh takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Ya, apalagi ini sudah semester 2 dan Hmm. mendekati kenaikan kelas juga gitu. Syukurlah Ibu Heni sudah lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan, yang sudah Ibu rencanakan itu tadi, Bu ya. Mm-mm. Komitmen apa yang akan Ibu Heni lakukan untuk mm, ya untuk lakukan untuk menjalankan rencana itu, Bu? Nah, untuk hal ini itu saya akan mencoba untuk mengajari anak membaca dan menulis dan saling bekerja sama dengan anak-anak yang lainnya. Dan nanti saat pulang sekolah itu saya juga akan mengajari Mas Fuzi membaca dan menulis, Pak. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan oleh Ibu Heni untuk melakukan komitmen tersebut? Nah, itu juga masih dalam pikiran, Pak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru dan meminta solusi gitu. Itu ide yang sangat bagus, Bu Heni. Semoga segera dapat terselesaikan dan dapat bekerja sama dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin, amin ya Rabbal Alamin ya. Terima kasih ya banyak Pak Alfam untuk Oke. waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Mhm. Sekarang itu saya merasa sedikit lega gitu. Semoga kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan Hmm. yang baik untuk siswa kita ya Pak ya. Amin, sama-sama Bu Heni. Ya, maaf Pak Alfan, ini kebetulan saya tuh ada janji dengan siswa. Saya pamit ke ruangan saya ya Pak Alfan ya. Ya Bu, silakan Bu. Terima kasih, salam sehat dan bahagia Pak Alfan. Oke, sama-sama Bu. Terima kasih kembali Bu Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul Alfan, dan setelah saya mempraktekkan coaching dengan rekan saya, hasil refleksinya adalah yang dulu awalnya mungkin saya banyak kekurangan. Akhirnya setelah saya praktek kemarin dan berlatihan sebelumnya, akhirnya saya perlahan mulai menguasai alur tirta, dan juga dalam percakapan tersebut saya bisa mempraktekkan dari raksa dan paradigma-paradigma tersebut seperti kehadiran dan lain-lain. Itu alhamdulillah saya perlahan bisa mempraktekkan dan menguasai secara perlahan. Dan mungkin sedikit juga kalau ada dalam percakapan juga improvisasi juga dapat saya lakukan. Dan mungkin dari segi kekurangan atau yang perlu saya tingkatkan adalah bagaimana bisa melakukan memberikan pertanyaan yang berbobot dan bisa menggali pertanyaan, menggali masalah kepada coach lebih dalam. Itu yang perlu saya latih lagi.
Dan umpan balik dari rekan saya merasa nyaman dan juga merasa terfasilitasi apa masalahnya juga dia bisa terfasilitasi dan dia bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Terima kasih.